Saudara sebagai trader yang berorientasi untuk sukses besar jangka panjang, kita perlu sekali, penting sekali untuk mengenali daerah-daerah harga atau price area yang sangat mempunyai potensi-potensi bergerak panjang atau daerah-daerah harga yang bisa memunculkan satu opportunity yang sangat potensial untuk kita dapat memaksimalkan profit kita, ya, very potential opportunities. Nah, kita selalu penting untuk memperhatikan area-area potensial tersebut dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi yang pertama, kalau Anda menemukan atau dapat mengidentifikasi daerah-daerah very strong support seperti ini. Ini adalah euro dolar. Ini tes 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak tembus dan dia break di sini dan memunculkan satu pergerakan yang potensial. Di sini tentunya Anda bisa make profit yang bagus sekali. Jadi very strong support dan very strong resistance, minimal daily, ya sudah minimal daily itu harus Anda betul-betul perhatikan. Saya sarankan Anda menggaris atau menandai daerah-daerah yang sangat potensial tersebut. Kemudian mungkin Anda ada baiknya juga untuk print out gitu. Kemudian Anda taruh di ruang kerja Anda dan itu Anda tunggu daerah-daerah yang di mana Anda bisa memperoleh opportunity yang sangat besar. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah break dari very strong support atau break dari very strong resistance, ya, itu biasanya memunculkan satu opportunity yang sangat besar. Ya. Dalam hal ini bisa kita pahami secara rasional apabila satu harga level harga yang penting yang bertahan lama itu break, biasanya psikologi market ini akan tergoncang begitu dan mereka akan merespon dengan sangat agresif dengan tembusnya support atau resisten yang kuat tersebut, ya. Jadi seperti contoh di euro dolar ini, kemudian dia bergerak panjang. Bisa kita lihat di situasi yang lain adalah apabila Anda menemukan satu konsolidasi, ya, yang lama gitu di satu daerah harga, kemudian dia keluar dari area konsolidasi ini, dia bisa memunculkan satu pergerakan yang sangat panjang dan Anda perlu untuk mengambil opportunity yang semaksimal mungkin, menyikapi semaksimal mungkin. Jadi trader-trader profesional di sekelas dunia
dan hedge fund yang besar ini selalu mengamati area-area yang sangat berpengaruh terhadap psikologi market ya. Jadi yang kedua, kalau ada market konsolidasi yang cukup lama, kemudian dia keluar dari area konsolidasi tersebut, maka itu area yang potensial untuk bergerak panjang. Kemudian ini juga konsolidasi bisa berupa ranging market yang cukup panjang, atau dia bisa berupa seperti ini, cluster doji ya. Jadi ini secara rasional kita bisa pahami bahwa terjadi adu kekuatan gitu ya, antara bull power dan bear power. Kemudian bear memenangkan posisi, fight harga di sini, dan harga bergerak panjang. Demikian juga ini ya, area-area di mana bull and bear saling beradu kekuatan di sini, kemudian dia tembus ke bawah. Nah, tentu area ini juga adalah area yang sangat potensial. Ya, dia tes dan membuat pergerakan yang panjang, tes lagi membuat pergerakan yang panjang. Ini strong support, ya. Very strong support. Jadi kalau dia memunculkan pergerakan panjang begini, Anda harus perhatian di area harga ini. Jadi kita trading ini harus mempunyai sense of business, sense of trader yang betul-betul ya kita harus rasional. Sehingga sebetulnya kalau kita trading hanya menggunakan technical trading saja, tetapi tidak tahu secara rasional sebetulnya bagaimana perilaku market, psikologi market, dan fenomena-fenomena yang perlu kita pahami, kita tidak profesional. Dan saya percaya kita sulitlah untuk membangun bisnis yang strong, yang terus bertumbuh di forex trading ini. Nah, pergerakan yang panjang seperti ini, saudara, sangat kita perlukan, ya, di mana kita perlu untuk pertumbuhan modal kita. Jadi kalau Anda mulai dari modal 100 juta, atau 50 juta, atau 300 juta, Anda perlu untuk menaikkan ya modal Anda sampai kepada 1 miliar misalnya, atau 2 miliar, dan kemudian pada level itu dengan Anda profit 5% atau 10% per bulan pun itu sudah cukup bagus ya. Ya, ini kita bicara di level menengah. Kalau di level atasnya kita bicara puluhan, ratusan miliar begitu. Jadi kembali ke ini, market ini, hal-hal yang seperti ini, kondisi market seperti ini, Anda perlu tandai dengan baik, dan Anda perlu cermati apa yang terjadi di market ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, saudara. Kemudian ada lagi, nah seperti ini, adanya candle yang besar sekali ini, kita harus cermati ya. Kemudian dia coba tes untuk naik dan tidak berhasil dan turun. Oleh karena itu, jika ada candle yang
sangat besar, saya sangat berhati-hati dan mencoba memanfaatkan di level-level harga yang rasional ya, untuk kita bisa mengambil benefit sebesar-besarnya. Nah, ini adalah konsolidasi harga. Ya, saudara, kalau ketemu situasi seperti ini, apalagi kalau ini pada market yang tren ini kan dia habis tembus di sini. Dia tes-tes dan tidak berhasil dan kemudian akhirnya meluncur ke bawah dengan sangat agresif gitu. Kemudian juga dia dicoba tes lagi di sini mendekati ini, sekarang menjadi resisten dan kembali lagi membuat satu pergerakan yang besar. Nah, saudara, saya cenderung kita belajar untuk membaca market dengan sebuah rasio-rasio yang make sense gitu ya, rasional yang betul-betul masuk akal gitu. Bagaimana kita bertrading dengan technical indikator yang terlalu banyak, tetapi kita tidak mengerti sense of business-nya. Dengan tidak mengerti sense of business-nya, sebetulnya kita terjebak pada satu sikap-sikap trading yang akhirnya kita akan betul-betul frustrasi ya, frustrasi. Dan Anda tidak memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya, terutama untuk Anda bisa betul-betul mempunyai bisnis di forex trading ini yang bisa Anda harapkan untuk menjadi bisnis yang skala menengah besar yang Anda harapkan tentunya. Nah, saudara, kalau ini kita teruskan lagi level ini ya, dia akan ada di sini. Nah, kembali kita lihat bahwa kita kembali bisa memperoleh satu profit yang besar ya. Ini false break dan kembali lagi gitu. Jadi saudara, kita harus berpikir yang yang betul-betul forex trading ini bukan satu situasi di mana kita itu sedang bermain-main dengan uang kita. Menurut saya kalau Anda terlalu berorientasi pada technical indikator itu, menurut pendapat saya Anda sedang bermain-main dengan uang Anda dan itu sangat tidak menguntungkan untuk Anda. Tetapi Anda harus mengerti terutama psikologi market ya. Psikologi market ini penting sekali. Support dan resisten itu level-level psikologis yang penting di market. Nah, kemudian kita lihat juga ini ada Aussie dollar. Nah, ini very strong support, ini very strong resistance begitu, dan bisa kita anggap bahwa situasi ranging market ini adalah situasi konsolidasi yang cukup lama, kemudian dia break dari konsolidasi ini dan memunculkan satu pergerakan yang panjang. Nah, jadi Anda harus mengerti mana-mana price area, key price level yang nantinya itu akan bisa Anda manfaatkan untuk make very big atau very good profit. Kemudian bisa kita lihat lagi ini di dolar Kanada. Ini ada cluster pin bar di sini, konsolidasi sebentar. Kemudian ada
impulse candle ya, momentum candle ini yang keluar dari ini dan terus kemudian dia cari harga ke atas dengan agresif. Ini juga inside bar yang panjang gitu, yang banyak sekali di sini. Kemudian dia keluar dari inside bar ini, dia meluncur lagi ke sana. Jadi kalau saudara trading itu lebih percaya indikator, menurut saya aneh. Jadi Anda harus lebih percaya pada fenomena market atau perilaku market, psikologi market. Indikator-indikator itu kan sebetulnya lagging indikator ya. Dia hanya memberikan informasi yang berdasarkan pergerakan-pergerakan harga itu, tetapi dia kan tidak mewakili atau tidak bisa membaca sense of market. Dia tidak bisa memberikan informasi ke Anda psikologi market. Oleh karena itu technical indikator ini kita di Forex for Better Living kita hanya menggunakan moving average saja, itu hanya untuk kita lihat, oh ini market sedang trending, ini sedang ranging atau flat. Yang lebih utama buat kita sebetulnya kita harus mengerti level-level psikologis yang penting di market ya. Nah, price action dalam hal ini menjadi indikator yang kita gunakan karena price action ini leading indikator. Tetapi sekali lagi kita tidak tergantung pada indikator ini, tetapi kita tetap melihat bagaimana sense of business-nya yang mewakili perilaku pasar yang sebenarnya. Kita lanjut ke misalnya contoh GBP Swiss ya, pound Swiss ini. Nah, kita lihat saudara, ini harga bergerak ini, kemudian di sini ada strong resistance, ini very strong support. Nah, coba Anda lihat di sini, di very strong resistance ini, tiba-tiba ada harga yang meluncur dengan besar sekali. Ya. Saya yakin bahwa professional trader bisa menyikapi situasi seperti ini. Jadi gini saudara, kalau Anda sell di resisten ini di dekat support, Anda tidak harus close ya di dekat support, tetapi Anda mengunci profit dulu. It's okay. Ya. Siapa tahu support ini tembus, karena memang ini area sensitif. Seperti kejadian ini Swiss pada saat itu pack dari Swiss dilepas, ya, dibebaskan, kemudian harga meluncur dengan sangat besar dan pergerakan harga sehari yang sebesar ini belum pernah terjadi selama ya mungkin 40 atau 50 tahun ya. Sehingga satu hari ini harga bergerak sebesar 28.841 pip. Nah, jadi kalau misalnya harga mendekati resisten, mungkin professional trader akan menutup. Tetapi kita lihat pada H4 apa yang terjadi. Ada satu pergerakan yang sangat-sangat signifikan. Ya. Saya yakin bahwa professional trader dalam hal ini akan membiarkan posisinya dulu sampai dia mencapai optimal. Ya. Mungkin dia akan close di level-level ini.
paling tidak dapat 20.000 pip, dan ini besar sekali, saudara. Oleh karena itu penting untuk kita jangan terlalu overreacted, dengan pergerakan candle-candle yang kecil gitu, karena kita akan terjebak untuk tidak bisa memaksimalkan profit ya. Biarkan posisi-posisi yang potensial di sensitive key price level ini bergerak maksimal dulu ya. At least kita BEP is okay, tetapi kita jangan sampai kehilangan peluang-peluangan yang besar seperti ini ya. Misalnya di sini pun juga peluangnya kan bagus ya, ini juga bagus. Kemudian harga mencoba di area ini sudah menjadi resisten dari support, kemudian false break, dan kembali dia bergerak tajam ke bawah. Nah, kemudian dia membentuk area-area harga sensitif yang baru, key price level di sini. Ini turun begini. Kemudian kita perhatikan dia bergerak seperti itu, dan ada satu pergerakan panjang. Nah, dia kembali mencoba menguji very strong resistance ini, dan gagal ya, kemudian bounce, price ini bounce dan kembali menuju ke level terdekat di sini. Kemudian dia juga tembus, menguji lagi dan turun ke bawah, ini bergerak ke sana lagi, menguji lagi. Jadi saudara, level-level harga yang sangat-sangat penting ini Anda harus keeping gitu ya. Anda harus jaga, dan bagaimana nanti Anda menyikapi apabila ada harga yang sudah mendekati level-level yang potensial profit yang besar sekali ini. Coba kita lihat di weekly-nya. Nah, ini saudara, weekly-nya itu sebetulnya dia sudah mulai dari sini ya. Wah, ini pergerakan panjang sekali. Dengan panjang pergerakan segini, ya, ini menjadi level yang penting begitu. Ini tahun 2010 ya. 2010, akhir 2010. Ini penting, tetapi kita lihat bahwa memang harga-harga berikutnya dia tidak pernah tembus. Apabila ini tembus, Anda juga harus perhatikan. Itu bisa menjadi satu pergerakan yang besar ya. Jadi saudara, kita trading itu tidak masuk akal kalau Anda itu percaya dengan indikator tetapi tidak percaya pada sense of business dan psikologi market yang penting gitu. Karena indikator ini kan tidak ada itu hanya sedikit saja membantu kita, sehingga kita tidak perlu terlalu rumit dengan trading kita. Kita cukup dengan memperhatikan level-level harga yang penting. Dan tentu yang Anda bisa pelajari di video tutorial yang lain seperti risk reward, position sizing, ya, bagaimana Anda memaksimalkan profit. Ini di level advance atau intermediate, pergerakan-pergerakan seperti ini, wah, Anda bisa profit yang besar sekali, dan pertumbuhan modal Anda akan betul-betul signifikan. Anda langsung establish pada satu level capital tertentu, dan Anda sudah mulai tingkat ekonomi Anda akan sudah nangkring
di level yang jauh lebih baik begitu. Nah, untuk itu kan tujuan kita berbisnis di forex trading ini, bukan untuk berputar-putar mempercayai technical yang atau cara-cara trading yang apa short term, scalping dan segala macam, di mana apa itu sebetulnya tidak mencerminkan atau terlalu berat untuk Anda make money dengan cara-cara seperti itu. Sehingga akhirnya kita lihat apalagi untuk trader-trader yang masih pemula, mereka mempelajari scalping itu sesuatu yang sesungguhnya terlalu berat untuk mereka. Oke, saudara, jadi sampai di sini video tutorial ini. Terima kasih Anda telah mengikutinya.